Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi' wa ummatihi ajmain. Kepada hadirin peserta atau siswa kuliah ilmu kesehatan hewan di Maya Laboratories, pada yang saya hormati, pada kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024, saya DRH Muhammad Burhan akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan hewan kurban. Karena ini berkaitan dengan kegiatan ibadah ritual nanti pada tanggal 17 Juni tahun 2024, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang mana masyarakat Muslim Indonesia akan melaksanakan ibadah Idul Adha dengan melaksanakan kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kurban tersebut nilai manfaatnya untuk masyarakat secara luas, tidak hanya orang Islam. Jadi artinya kalau kurbannya orang Islam ini kan rasional, jadi menyembelih hewan kurban keikhlasan untuk Allah, tetapi dagingnya ini untuk kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, baik yang Islam maupun yang tidak Islam. Karena hewan kurban ini dagingnya itu tidak hanya disyariatkan hanya untuk fakir miskin, bukan. Hanya untuk orang Islam, bukan. Tapi untuk seluruh masyarakat berhak menerima daging kurban. Maka dari itu kewajiban kita sebagai praktisi kesehatan hewan dan peternakan, kita wajib menyampaikan ilmu tentang pemeriksaan hewan kurban agar nanti hewan yang dikorbankan memenuhi syarat baik secara syariat agama Islam maupun secara kesehatan. Kemudian daging nanti yang dikonsumsi oleh masyarakat juga memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Langsung saja, pemeriksaan hewan kurban itu, karena ini hewan kurban kaitan ibadah, pertama kali dasarnya adalah bukan kesehatan dulu, tapi menurut syariat agama Islam. Nah, menurut syariat agama Islam juga sama, satu pertama harus sehat. Yang satu adalah pertama ada sehat. Jadi secara umum, orang awam tahu bahwa hewan itu sehat. Yang kedua adalah dia harus sempurna. Harus sempurna. Artinya sempurna tidak boleh ada cacat. Tidak boleh katakanlah ekornya dipotong, tidak boleh dikebiri, tidak boleh matanya buta satu, tidak boleh kakinya pincang. Artinya hewan ini sempurna. Nah, kemudian secara estetika cantik dia, memang harus cantik. Jadi tapi ini memang tidak wajib. Jadi dia dilihat menyenangkan, gitu ya. Proporsional. Kepalanya tidak terlalu besar, kakinya juga panjang, tulang belakangnya panjang, kemudian ekornya juga proporsional, bulunya mengkilat. Ini Islam juga itu. Disunahkan lagi kalau bisa warna putih, tapi tidak menjadi syarat mutlak. Nah, tapi jangan sampai warna putih ini akhirnya dimanfaatkan oleh para pedagang. Ini warna putih mahal, tidak ada bedanya kalau beli, karena belinya per kilogram berat badan harga beli itu. Kemudian setelah itu sehat cantik ini disunahkan ya. Kemudian sehat sempurna cantik, kemudian jantan. Nah, jantan ini memang tidak wajib, tetapi Islam menekankan jantan. Kenapa? Karena kalau jantan ini satu istilahnya tidak bereproduksi, tidak menghasilkan anak. Kalau seandainya dihasilkan betina, nanti akhirnya terjadi kepunahan. Makanya disunahkan harus jantan. Yang kedua, jantan ini postur tubuhnya lebih besar. Berikutnya, kalau jantan ini ototnya juga lebih banyak, lemaknya lebih sedikit. Itu kalau hewan ternak jantan. Ini harus diutamakan jantan. Nah, kemudian 5 usia. Usia ini kenapa usia? Ini kaitannya sama pencapaian berat badan.
Ya, contoh kalau usia harus berapa? Diusahakan baik sapi maupun kambing domba itu paling ideal minimal 1,5 tahun. Kenapa? Kalau kambing domba umurnya baru 1 tahun, beratnya juga baru istilahnya rata-rata sekitar baru 30 kiloan. Tapi kalau 1,5 tahun minimal di atas 40 kilo. Jadi idealnya adalah 1,5 tahun. Nah, kemudian kalau sapi sama, sapi kalau umurnya di bawah 1,5 tahun atau di bawah 18 bulan, itu paling beratnya juga rata-rata di bawah 400 kilo, paling 325, 350. Tapi kalau sudah mencapai 1,5 tahun, minimal 375 sampai 400 kilogram berat badan. Ini usia ini sangat penting. Nah, kemudian makanya ini berkesinambungan, cantik semuna. Contoh katakanlah, wah umurnya udah 5 tahun, tapi kerdil, ya tidak bisa. Kenapa? Persembahan kepada Allah harus yang terbaik. Kan ada yang 5 tahun, tapi kerdil, kepalanya kecil, kakinya pendek, tulang belakangnya melengkung. Ya tidak artinya secara syariat tidak dosa, tetapi artinya ya tidak utama. Ini penting secara kemudian sehat, sempurna, secara estetika cantik, kemudian jantan, kemudian usia masuk. Kemudian mungkin kalau ada saya ada yang salah atau lupa mohon diingatkan. Kurang lebih inilah harus mencapai persyaratan ini harus tercapai. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini kita harus melakukan pemeriksaan pemilihan dulu atau pemeriksaan hewan sebelum dipotong. Artinya ketika mau beli kita harus memilih. Namanya pemeriksaan antemortem. Ada pemeriksaan sebelum disembelih. Pemeriksaan jadi sebelum disembelih. Mortem. Nah, pemeriksaan ini memberi pemeriksaan fisik sama dengan pemeriksaan kesehatan. Nah, pertama kali lihat apa? Lihat fisik secara keseluruhan. Keseluruhan tadi ya, di syariat tadi sudah tercapai ya. Itu pertama kali secara fisik kesehatan kita melihat dulu mata. Jadi matanya yang sehat itu bersinar dan saat dia ditempel tangan sedikit dia langsung refleksnya cepat bersinar dan segar. Mata dulu. Kemudian tidak ada kotoran atau ada cairan atau ada belean kalau orang Jawa. Tidak ada rembes baik di sudut mata maupun di matanya. Jadi mata tidak berair, mata bersih, bersinar, tidak ada kotoran baik lendir maupun lendir kering ya atau belean mata. Kemudian setelah itu dibuka konjungtiva mata atau mukosa mata. Jadi konjungtiva mata yang sehat itu warnanya pink, tidak merah, tidak putih. Apalagi istilahnya pucat. Kalau pink berarti sehat, tapi kalau merah kemudian ada peradangan pada organ dalam, entah diare, entah radang paru-paru. Kemudian tidak boleh ada pada konjungtiva mata ini tidak boleh ada pembuluh darah kelihatan menongol besar. Kalau pembuluh darah pada mata ini kelihatan membesar, itu artinya terjadi bendung darah. Pada bendung darah ini artinya ada peradangan. Kedua konjungtiva mata dilihat. Setelah masuk ke mata, kemudian kita ke hidung. Hidung ini tidak boleh ada kotoran, eksudat cairan. Tidak boleh ada cairan, apalagi cairan yang kental. Kalau sudah cairan kental, kemudian itu biasanya ya ada peradangan pada sampai ke bronkus dan pada paru-paru, kemudian bronchopneumonia. Kalau ada cairan encer, kemudian dia pilek lagi awal. Flu entah infeksi virus, entah infeksi bakteri. Nah, kemudian setelah itu kemudian melihat lagi kepada moncong hidung atau cermin hidung. Nah, jika cermin hidung ini kering, tandanya demam, berarti sakit. Jangan disembelih. Kemudian lihat mulut. Nah, jika mulut ini keluar air liur yang banyak, hipersalivasi, berarti ada sesuatu. Entah karena gangguan di rumen atau karena demam. Contoh kalau air liurnya banyak, kemudian
kering, bisa juga infeksi virus, PMK bisa, LSD bisa, atau SE bisa, kalau air liur ngilernya banyak. Karena apa? Itu kan untuk menseimbangkan suhu tubuh. Yang tidak boleh sampai katakanlah ngiler banyak. Kemudian setelah itu dibuka mulut. Ya, mulut lihat gigi tadi. Ya, gigi tadi kan untuk meyakinkan usia. Tapi tetap patokannya syariat dulu. Giginya udah tanggal 2, umurnya udah di atas 2 tahun, tapi kalau gede ya jangan diambil. Ya, gigi itu kalau tanggal 1 berarti umurnya udah di atas 1 tahun, artinya sudah layak. Kalau belum tanggal berarti, tapi kalau seandainya, tapi ini kan hanya persyaratan ilmiah ya. Jadi tidak tanggal tapi besar ya tidak apa-apa. Wong intinya kan ini, tanggal itu kan hanya bagian cara teknis untuk melihat umur. Makanya tadi dia pun katakanlah belum tanggal tapi berat badannya bagus ya layak diambil. Tapi kalau sudah tanggal tapi berat kecil ya untuk apa? Umur ini kan hanya koheren atau untuk sebagai tolak ukur berat badan. Intinya berat badan yang layak. Ini pengetahuan. Nah, setelah itu kemudian pemeriksaan kalau mau uji lagi, di sini ada limbuk glandulan namanya sublingual. Jadi kalau di sini ada pembengkakan enggak? Ada pembengkakan enggak? Kalau ada pembengkakan, kemudian kemungkinan sakit. Takutnya kalau sakit kan berbahaya juga. Artinya setiap ada infeksi apapun yang namanya limfoglandula sublingual ini selalu bengkak. Sakit apapun, khususnya sakit infeksi pernapasan. Bagaimana untuk meyakinkan? Coba ditutup hidungnya. Kalau dia berusaha agak sesak napas dan dia berusaha bersin, tutup mulut, artinya itu berarti dia ada infeksi pernapasan. Nah, setelah itu kemudian lihat tubuh. Lihat tubuhnya secara umum, lihat tulang belakang. Tulang belakang yang bagus itu adalah begini. Ini yang bagus. Kalau jelek, ini kan oke. Kalau yang jelek, tulang belakang itu begini. Nah, ini kalau tulang belakang ini katakanlah istilahnya melengkung begini, artinya pertumbuhan sapi ini kurang bagus. Pasti dagingnya kurang bagus. Tapi kalau yang begini, pasti nanti dagingnya di situ tebal. Ini enggak mungkin tebal. Karena fungsi tulang adalah untuk pelekatan otot adalah daging. Ini penting. Ini tulang belakang yang paling penting. Nah, setelah itu kemudian lihat ekor tadi, ekornya potong atau tidak. Kenapa? Karena untuk kepentingan pertumbuhan, dipotongnya ekor juga mempengaruhi pertumbuhan berat badan. Biarpun badannya berat, tapi tidak sempurna karena udah dipotong ekornya. Nah, kemudian setelah itu angkat ekor, lihat dulu bulunya yang bagus mengkilat, licin. Kemudian di tengkuknya tadi, tengkuk sini, tengkuk sini, ini tidak banyak ketombe. Kalau banyak ketombean, berarti dia cacingan, kemungkinan cacingan. Bulunya berdiri berarti dia cacingan. Ini yang sempurna. Tapi kalau yang bagus pasti mengkilat dan cenderung ini tuh lebar. Punggung itu lebar. Tapi kalau punggungnya begini kayak gunung, udah jangan diambil dagingnya pasti sedikit yang bagus. Pokoknya punggung itu lebar. Punggung lebar bisa dinaikin. Itu tandanya pasti dagingnya banyak. Tapi punggungnya kuncing gini kita naik sakit, udah itu tidak. Jangan diambil. Apalagi tulang belakangnya sampai kelihatan, udah jangan diambil. Jadi tulang belakang tidak nampak. Kemudian berikutnya lihat ekor di bawah ekor gini, kalau ada feses atau bekas kotoran yang menempel di bawah anus itu dan kemudian atau di ujung ekor ini kotornya kotor lengket gitu ya, kotor kering lengket, tandanya dia kemungkinan diare. Memang kemungkinan, semuanya juga kemungkinan. Jadi artinya sakit berarti tidak layak. Ini secara kesehatan. Ini hanya secara sekilas saja pemeriksaan antemortem, pemeriksaan sebelum kita memilih sapi untuk kita sembelih menjadi hewan ternak korban. Kemudian setelah itu pemeriksaan postmortem.
Nah, ini udah layak, tetap setelah disembelih, cara sebelum itu saya terangkan cara menyembelih dulu. Ini cara menyembelih yang benar. Cara menyembelih yang benar itu adalah harus dipangkal, bukan di tengah sini. Nanti akhirnya kepalanya banyak bagian dari leher yang kebuang masuk ke kepala. Benar-benar harus di pangkalnya mepet ke kepala. Jadi akhirnya efektif, bukan di tengah begini sini. Nah, ini harus ada 4 yang terpotong. 1 adalah saluran pencernaan. Nanti kan ada kotorannya. Itu maksudnya esofagus. Kemudian saluran pernafasan, trachea. Terus 2, 3, kemudian ada vena jugularis. Ada vena, dia motong itu ada 4 yang terputus. 1, saluran pencernaan. 2, saluran, nanti biar semuanya bisa menyembelih. Saluran pernafasan. 3, vena jugularis yang besar. Dan nanti kelihatan di sini. Nambah di sini. Venanya gede sekali segini. Vena jugularis. Kemudian arteri. Ini kalau arteri nggak kelihatan, kalau vena kelihatan. Nah, posisi arteri di bawahnya vena ini. Nah, kalau kalau mancur disembelih yang mancurnya lambat, itu vena. Jadi kalau baru putus 1, belum selesai. Sampai nanti ada yang mancur, cur. Itulah baru putusnya arteri. Nah, kenapa hasil penyembelihan itu ada yang bau dan tidak bau? Inilah kuncinya. 4 ini. Bukan masalah nafas, bukan ini. Kenapa? Contoh kalau vena jugularis putus, arteri putus, ini darah masih belum keluar semuanya. Berarti menjadikan apek dan sebagainya. Jadi inilah Islam menata antara Islam sama ilmu. Ini namanya ilmu di kedokteran kesehatan masyarakat veteriner. Jadi harus 4 ini, putus harus 4. Ini kalau di sini pasti dapat 4-nya. Dapat saluran pencernaan, esofagus, dan pernafasan, trachea, vena jugularis yang kelihatan, sama arteri jugularis yang di bawah, yang dia mancur, nah itu insya Allah tidak akan bau. Nah, setelah itu hewan tidak boleh langsung dikuliti, dibiarkan dulu sampai kurang lebih 20 menit. Itu namanya ada fase rigor mortis. Jadi kalau pada saat habis sembelih ini namanya masih otot, kaku keras. Jadi kaku dan keras. Nah, ditunggu 20 menit, itu nanti namanya fase rigor mortis. Fase rigor mortis, ini kurang lebih 20 menit sampai setengah jam. Ini satu, semua darah udah keluar habis benar. Jadi akhirnya daging tidak gampang busuk. Karena ini kan kalau tidak putus semuanya kan darah masih banyak di dalam otot, sehingga mengakibatkan daging gampang busuk. Nah, kemudian udah 2 menit lewatlah fase rigor mortis ini mengakibatkan dia udah enggak tegang. Darah keluar, kemudian ototnya menjadi lunak. Sehingga daging ini menjadi enak dan tidak berbau. Dan kemudian apa? Tidak gampang busuk. Harus ditinggal 2 menit, makanya saya sering menyampaikan tinggal merokok 1 batang, baru kita dikuliti. Ini enggak kan keras, ya. Ini fase otomatis. Nah, setelah itu pemeriksaan postmortem. Pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah mati. Pemeriksaan postmortem. Ini pertama kali yang diperiksa karena tadi kalau secara fisik luar sudah organ dalam. Pertama lihat organ hati. Hati yang sehat itu warnanya kompak merah hati.
Tahu merah hati ya? Merah hati itu agak sedikit berkata tapi merah itu. Nah, kemudian tidak ada bintik apapun dan runcing pada ujung-ujungnya. Semua ujung-ujung runcing dan tidak boleh bengkak. Tidak boleh bengkak, runcing. Daging yang tidak sehat itu dia ujungnya tidak runcing, kemudian menebal, banyak bintik-bintik warna putih, bukan bintik-bintik, blok-blok warna putih. Pembuluh darah yang normal itu tidak kelihatan, tapi kalau yang tidak normal, pembuluh darah kelihatan nonjol. Nah, ini biasanya nanti bedakan, pertama kali urusan masalah hewan yang penyakit sistemik, tidak harus cacing hati. Kok kemudian daging yang hati yang normal itu dia kenyal, tidak rapuh. Jadi kalau rapuh hati-hati. Kalau rapuh ini paling bahaya. Kalau rapuh ini jangan dikonsumsi. Daging dipegang hancur, udah jangan. Ini kemungkinan dia habis bekerja keras mendetoksifikasi racun. Takutnya kalau kita makan nanti pada keracunan. Ini penting. Ini hal sepele tapi enggak sepele. Tapi kalau daging dipegang udah hancur sudah, itu harus diakhir, tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang berikutnya cacing hati. Apa itu? Hati itu banyak warna-warna putih. Bentuk-bentuk warna putih kalau dibuka ada cacing hati, Fasciola hepatica. Kalau ini boleh dimakan, tapi kalau saya tidak lihat. Karena ya kurang, gimana jijik ya. Tapi aman, dimakan aman. Asal dimasak, direbus sampai benar-benar mendidih. Kenapa? Untuk membunuh semua cacing dan semua larva, pupa, dan telur. Karena cacing hati ini juga berbahaya bagi yang makan telurnya ini. Masuk ke hospes manusia berbahaya. Nah, kalau saya menyarankan lebih baik tidak dikonsumsi. Tapi selama dimasak, direbus dengan panas sampai benar-benar kata mendidih, suhunya 100 derajat Celcius dan lebih daripada 20 menit, ini insya Allah mati semua. Tapi kalau katakanlah di bawah itu hanya mendidih saja, enggak. Harus mendidih dan 20 menit minimal. Atau syukur-syukur sampai 1 jam benar-benar ya. Tapi kelemahannya nanti hancur ya. Nah, apalagi kalau hanya di sate. Sate ini berbahaya. Rata sate ini kan tidak matang benar. Ya, ini takutnya telur dan sebagainya masih belum mati bagian dalam. Ini penting disampaikan kepada masyarakat karena ini paling prinsip hati. Karena orang tidak tahu bahwa itu cacing hati, nggak tahu. Bahwa itu rapuh itu keracunan tidak tahu, ini hati. Nah, kemudian yang kedua, lihat kemudian jantung. Jantung yang normal itu kuat, keras, kenyal. Tidak bengkak dan sebagainya. Memang kalau jantung ini kondisi apapun relatif aman untuk dikonsumsi. Hanya untuk pengetahuan saja. Mau lunak, mau keras, ini jantung ini kalau ini jantung tidak berbahaya untuk dikonsumsi. Kemudian paru-paru. Paru-paru yang normal itu kalau kita tiup rahangnya itu dia mengembang. Dan warnanya pink kompak. Kalau banyak bentol-bentol, kemudian kita sayat, kemudian mengandung eksudat, mengandung cairan, berarti dia radang. Atau bronchopneumonia. Radang bronkus sampai pada paru-paru. Ini tapi tidak apa-apa, itu hanya bakteri. Tapi tetap cara memasaknya harus mendidih di atas 100 derajat Celcius dan lebih dari 20 menit. Kenapa? Karena juga khawatir ada bakteri yang sifatnya patogen zoonosis. Jadi contoh ada lendir, takutnya SE dan sebagainya. Ya, itu kan artinya semuanya berbahaya. Nah, kemudian setelah itu hati, jantung, paru, ginjal. Ginjal itu nanti nempel di di bagian belakang, tulang belakang, dekat kantung kemih itu di atas tapi nempel ke pinggang gitu, nempel dia. Itu ginjal yang normal warnanya merah kehitaman gitu ya. Lebih merah daripada hati lah, agak kehitaman. Dua bentuknya kayak itu kalau dia bengkak kemungkinan dia sakit infeksi atau kemungkinan mengandung urolit, mengandung banyak batu ginjal. Tapi ya aman untuk dimakan. Tapi jangan salah, nanti ketika bentuknya masih kalsium oksalat, bentuknya kristal-kristal, itu artinya ketika dimakan manusia, ini bukan menakut-nakuti.
Itu juga artinya nanti memang bisa terurai di tubuh kita, tapi juga bisa tidak terurai di tubuh kita. Juga bisa mengakibatkan kita sama endapan batu ginjal itu ke dalam saluran kemih kita. Itu ginjal. Jadi hati sudah, kemudian paru-paru sudah, jantung sudah, ginjal sudah. Karena yang prinsip sebenarnya itu, yang prinsip-prinsip. Kemudian kalau sampai menemukan ya, otot sekarang. Otot ini contoh warnanya katakanlah kebiru-biruan pucat, keabu-abuan. Ini hati-hati. Nah, kalau lihat keabuan begitu langsung kita cocokkan dengan limfoglandula. Limfoglandula nanti ada di setiap di sininya ada. Di ada, selangkangan ada. Cocokkan. Kalau itu nanti di limfoglandula pada bengkak-bengkak, nah itu cepat lapor kepada dokter hewan atau petugas. Kenapa? Khawatirnya antrak. Enggak. Atau otot-ototnya ini, karena kalau antrak itu otot-otot ini warnanya pucat. Kemudian semua limfoglandula bengkak. Nah, kemudian hatinya tadi hancur juga kalau antrak itu, hitam. Jadi kalau antrak itu semua organnya hampir semuanya kehitaman. Ini udah, ini mah lebih baik secepatnya jangan dikonsumsi, tapi harus dibakar. Cepatnya lapor kepada petugas yang ahli tadi. Hebat. Jadi itu karena diagnosa. Ini hanya pemeriksaan antemortem ini penting. Nah, kemudian kalau rumen itu paling maksimal katakanlah ya hanya ada cacing, ada apa itu tidak masalah. Kemudian usus intestinum. Kalau di Abu Masuma aman di intestinum. Nah, di intestinum itu yang normal ya adanya feses yang bentuk cairan lembut gitu karena untuk diabsorpsi itu di intestinum atau di usus halus ini kalau yang normal ya hanya ada seperti itu. Tapi kalau yang tidak normal ketika dibersihkan itu ada merah-merah. Jadi namanya radang enteritis. Tapi itu juga tidak apa-apa, aman. Artinya ketika dimasak, yang penting dimasak dengan mendidih, kemudian lebih dari 20 menit, suhu 100 derajat Celcius di atas, itu aman. Hanya secara sistemik, ketika melihat yang saya sampaikan tadi, ototnya warnanya pucat, tidak merah, kemudian limfoglandula atau kelenjar limfo semuanya pada bengkak, organ-organ warnanya pada hitam, itu yang penyakit berbahaya. Di antaranya bisa antrak. Kenapa? Karena di Indonesia ini, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu belum bebas antrak. Dan kebanyakan hampir semua hewan kurban di Jawa Barat ini didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya harus waspada. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim yang akan melakukan ibadah kurban. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan? Gak apa-apa mau ngasih ini biar langsung. Pak Hasan, ada yang lain? Paham? Cukup jelas semua ya? Cukup jelas, mohon nanti di-upload secepatnya di hari ini, karena mau masih ada waktu 3 hari, biar masyarakat tercerahkan, ya pun dengan pengetahuan sedikit ini minimal mengamankan kondisi kesehatan hewan dan kondisi lingkungan peternakan. Kenapa? Karena ini kaitannya seandainya di pemeriksaan kesehatan hewan ini pas antemortem ini ada sebuah penemuan diagnosa penyakit-penyakit contoh baiknya kan memang masih rentan PMK ya. PMK juga akan berbahaya bagi keamanan lingkungan peternakan tersebut. Nah, kemudian bagi kesehatan masyarakat veteriner, contoh yang sebut tadi pada pemeriksaan postmortem tadi, kalau diagnosa kemungkinan, diagnosa itu tidak ada yang 100%, sebenarnya kemungkinan bisa antrak, ini berbahaya bagi keamanan kesehatan masyarakat secara umum, ini paling berbahaya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.